Kemudian kita juga diminta untuk menghitung ya berapa nanti medan listriknya pada saat si muatan titik ini dipindahin ke muatan Q. Sebelumnya maaf ya adik-adik kalau seandainya agak berisik. Oke, langsung aja kita lanjut ya ke pembahasannya. Nah, ini adalah pembahasan untuk si medannya ya atau si muatan P-nya sebelum digeser ke titik Q. Dia masih di sini. Nah, di sini kita bakal ngecek dulu arah vektor untuk medan listriknya. Yang pertama adalah muatan P ya atau muatan titik P dengan Q2. Nah, karena dia sama-sama positif, maka dia akan saling tolak menolak. Karena tolak menolak, sehingga si EP2-nya menjauhi dari Q2. Kemudian kita lihat hubungan antara P dengan Q1. Positif dengan negatif berarti tarik menarik. Nah, karena dia tarik menarik berarti panas si EP1 ini menuju muatan Q1. Nah, kemudian tergambarlah arah dari vektor medan listriknya seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan menghitung ya berapa sudut yang di sini, sudut yang dibentuk antara EP2 dengan EP1. Kalau kita lihat ya adik-adik, yang di sebelah sini nih, yang fullnya, dari sebelah sini ke sini sudutnya adalah 180 derajat. Nah, artinya untuk sudut yang warna merah ini itu adalah 180 derajat dikurang dengan 60 derajat. Artinya sudutnya itu adalah sebesar 120 derajat. Oke ya, nah sekarang kita bakalan hitung berapa nilai dari EP1 dan EP2. Di sini kita gunain persamaan kaki per R kuadrat. Nah, masukin aja ya K-nya sebagai K, karena di sini kita nggak pakai angka tapi berupa besarannya aja. Kemudian nilai Q1-nya tadi adalah Q. Nah, kemudian untuk masing-masing nilai dari setiap sisinya ya, sisi dari segitiga sama sisinya, ini kita misalkan sebagai X. Kenapa? Karena di soal kan nggak disebutin tuh berapa besarnya gitu, apakah 10 cm atau berapa meter, kita kan nggak tahu. Karena kita nggak tahu berapa, jadi kita misalkan aja dia sebagai X kayak gitu. Makanya di sini RP1 kuadratnya itu adalah X. Sehingga dapatnya untuk EP1 adalah kaki per X kuadrat. Kemudian yang EP2 nya juga sama nih. Q2-nya kan tadi 1,6 Q ya, dibagi RP kuadratnya juga X kuadrat, kemudian tinggal dikaliin aja, dapatnya adalah 1,6 Q per X kuadrat. Nah, sekarang kita bakal ngitung berapa nilai EP-nya. Di sini kita menggunakan persamaan vektor yang panjang. Beda dengan soal yang sebelumnya. Karena dia sudutnya 90, makanya cuma yang ininya aja. Nah, karena di sini sudutnya adalah 120 derajat, makanya dipakai rumusnya itu sepanjang ini kayak gitu. Nah, step yang pertama adalah kamu tinggal masukin aja nilai EP1-nya, nilai EP2 ya, dan nilai dari cos-nya. Kemudian kamu tinggal kuadratin aja ya. K kuadrat adalah K kuadrat, Q kuadrat ya. X kuadrat dikuadratin berarti X pangkat 4, kemudian 1,6 dikuadratin 2,56 ya, kemudian dikali dengan K kuadrat, Q kuadrat dibagi dengan X pangkat 4. Kemudian nilai dari cos 120 itu adalah negatif 1/2 ya, atau negatif setengah, sehingga 2 dengan 2-nya yang ini bisa dicoret. Nah, karena di sini dia ada tanda negatif, berarti negatifnya pindah ke depan jadinya kurang. Kemudian 1,6-nya pindah ke depan, K dikali K kuadrat, Q dikali Q kuadrat, X kuadrat dikali X kuadrat adalah X pangkat 4. Nah, karena di sini dia punya variabel yang sama ya, sama-sama K kuadrat, Q kuadrat, dan X pangkat 4, sehingga kamu tinggal jumlahin aja angka yang di depannya. Nah, kalau untuk yang ini, angkanya itu berupa angka 1 ya, besarnya itu adalah angka 1. Karena kan 1 dikali ini semua kan hasilnya nggak berubah kayak gitu. Tinggal jumlahin aja ya, 1 tambah 2,56 dikurang dengan 1,6. Nah, dapatnya adalah 1,96. Kemudian ditulisin variabel semuanya kayak gini.
Lalu kamu tinggal akarin aja. Akar dari 1,96 itu adalah akar 1,4 ya. Akar 19,6 adalah 1,4. Kemudian akar dari K kuadrat adalah K. Ini yang Q kuadratnya Q. X pangkat 4-nya adalah X pangkat 2. Setelah kamu dapat nilai EP sebelum dia digeser, kita bakalan hitung nilai EP setelah dia digeser. Nah, setelah dia digeser, gambarnya itu berubah adik-adik. Jadi kayak gini. Muatan titiknya pindah ke Q, sehingga nanti si jaraknya ya, jarak yang RQ2 itu kan yang ini ya. Nah, ini RQ2 atau jarak muatan Q2 dengan titiknya. Kemudian yang ini ya, itu adalah RQ1. Nah, kalau RQ1 kan langsung aja itu pakai sisinya. Kalau yang RQ2 ini nanti kita perlu hitungnya pakai ini Pitagoras. Nah, saya gambarin dulu ya. Nah, dia kan kayak gini nih. Di sini besarnya X. Udah itu berarti yang di sebelah sini itu adalah setengah X. Setengah X. Yang ini ya adik-adik, itu besarnya adalah setengah X. Nah, sekarang kita mau ngitung berapa besar jaraknya yang ini nih. Berapa besarnya. Nah, kita langsung aja hitung pakai Pitagoras. Berarti RQ2 kok nggak mau ya? Oh, bisa. RQ2 nya itu adalah akar dari X kuadrat dikurang setengah X kuadrat. Ini jadinya berarti X kuadrat dikurang 1/4 X kuadrat. Nah, di sini kan dia ada angka 1 ya adik-adik. 1 itu kan sama aja dengan 4/4. Jadi yang ini bisa kita tulis dengan 4/4 X kuadrat. Nah, kemudian tinggal kamu kurangin aja. 4/4 dikurang 1/4 itu berarti 3/4 ya. 3/4 X kuadrat. Kemudian tinggal kamu keluarin aja ya, yang 1/4 itu akarnya berarti 1/2. 1/2 akar dari X kuadrat adalah X, akar 3-nya tinggal. Nah, kayak gitu. Makanya dapat RQ2 nya setengah X akar 3. Oke. Kemudian kita bakal lanjut ngitung nilai masing-masing dari EQ1 dan EQ2 nya. Nah, ini caranya sama adik-adik ya, jadi nggak perlu saya jelasin ulang. Kemudian tinggal hitung aja nilai dari medan listrik di titik Q-nya. Nah, di sini kan kita nggak pakai nilai cos berapanya lagi. Kenapa? Karena sudut yang dibentuknya yang ini itu dia besarnya adalah 90 derajat. Nah, karena 90 nggak perlu lagi pakai yang cos-cos tadi. Nah, di sini kamu tinggal masukin aja EQ1-nya 4kq per X kuadrat ya. Kemudian EQ2-nya adalah 6,4 dibagi 3 ya, per 3 dikali dengan kq per X kuadrat. Di sini kamu tinggal kuadratin aja, dapatnya ini ya. 4 kuadrat 16 k kuadrat y k kuadrat ya, q kuadrat X pangkat 4 ditambah dengan 6,4 kuadrat 40,96 3 kuadrat 9. Yang ini berarti dapatnya K kuadrat Q kuadrat per X pangkat 4. Kemudian stepnya sama kayak yang sebelumnya ya. Kita harus samain dulu penyebutnya. Karena di sini kan dia 9 nih penyebutnya. Berarti ini juga per 9. Supaya jadi per 9 berarti 16-nya dikali 9. Dapatnya adalah 144. Kemudian tinggal kamu jumlahin aja. 144-nya tambah 40,96. Dapatnya itu adalah 144,96, kemudian bagi 9 dikali dengan variabelnya.
Oke, kemudian akar dari 184,96 itu adalah 13,6. Akar 9 adalah 3, kemudian akar Q kuadrat adalah Q, akar K kuadrat adalah K, dan akar X pangkat 4 adalah X pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita bandingin aja antara berapa medan listrik EP dengan EQ perbandingannya. Nah, kamu tinggal masukin nilai dari EP dan EQ-nya. Nah, karena di sini dia punya variabel yang sama ya, berarti langsung dicoret aja sehingga tinggal angkanya aja, yaitu 1,4 dengan 13,6 dibagi dengan 3. Nah, ini jadinya 1,4 ya dikali 3 per 13, kebalik nggak sih? Enggak, sorry. Oh, ini enggak, masing-masingnya dikali 3 aja biar lebih mudah, nggak ribet ya, kali 3 aja deh. Nah, jadi 1,4 dikali 3, 4,2, 13,6 per 3 kali 3 berarti 3 nya hilang ya, makanya tinggal 13,6. Kemudian karena dia di sini bilangannya desimal, keduanya ini dikali dengan 10. Setelah dikali 10 dapatnya ini kan 42 banding 136. Kemudian disederhanain sama-sama bagi 2, dapatnya adalah 21 banding 68. Nah, cek aja jawabannya mana. Terakhir kita bahas soal nomor 6. Sejumlah garis medan listrik sebesar 4000 Newton per kolom. Ini berarti E. Kemudian menembus permukaan bidang segitiga yang memiliki ukuran sisinya 17 cm, 25 cm, dan 28 cm. Garis medan listrik tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Jika permisivitasnya segini, besar muatan listrik yang dilingkupinya berapa? Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, step yang pertama itu adalah kita akan menghitung berapa luas dari segitiganya. Nah, karena di sini dia bukan termasuk ke dalam segitiga siku-siku sama kaki ataupun sama sisi, sehingga kita harus menghitung luas segitiganya itu menggunakan rumus luas segitiga yang sembarang, yaitu A sama dengan akar S dikali S dikurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Nah, jadi untuk yang ini mana ya? Nah, yang ini adik-adik ya, kita simbolkan ini A, ini B, dan yang ini adalah C, kayak gitu. Oke, tapi sebelum kita bahas luas segitiganya ya, sebelum kita hitung luas segitiganya, kita bahas yang S-nya dulu deh. Nah, untuk ngitung S-nya itu pakai ini persamaannya. Setengah dikali A tambah B tambah C. Masukin ya, 17 tambah 25 tambah 28 adalah 70, dikali setengah berarti 35. Kemudian 35-nya tinggal kamu masukin ke sini ya. Kemudian A-nya masukin 17 dan B-nya 25 serta C-nya 28. Kemudian kamu tinggal kurangin aja, 35 kurang 17 18, 35 kurang 25 itu 10, 35 kurang 28 itu adalah 7. Nah, kemudian tinggal dihitung aja. Tapi di sini lebih ya, dipecah supaya nanti bisa disederhanain kayak gitu. Apa misalnya kamu mau hitung langsung juga boleh ya. Hitung aja 35 kali 18 kali 10 kali 7 itu berapa. Kemudian kamu akarin, ntar dapatnya adalah 210. Nah, di sini kan dia satuannya masih cm. Karena masih cm, berarti harus diubah ke meter. Jadinya boleh 210 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kayak gitu. Atau bisa juga 21 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, setelah kita hitung luas segitiganya, kita bakalan hitung, mana sih? Oke, kita bakalan hitung berapa besar dari muatan listriknya. Nah, di sini kita gunain persamaan dari hukum Gauss ya, atau rumus yang flux listrik namanya kalau nggak salah, yaitu yang EA cos theta sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0. Artinya Q itu adalah EA cos theta dikali dengan epsilon 0.
Tinggal masukin aja epsilon nolnya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. E-nya 4 dikali 10 pangkat 3 ya, yang 4000 tadi kita ganti dengan 4 dikali 10 pangkat 3. Kemudian A-nya, oh iya sorry salah ya, bukan 10 pangkat minus 2 adik-adik, 10 pangkat minus 4. Kenapa? Karena kan dia kuadrat, M kuadrat. Kalau M aja iya 210 dikali 10 min 2. Karena diameter kuadrat makanya jadinya 210 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat kayak gitu. Sorry ya kesalahan tadi. Nah ini yang benernya nih. Kemudian dikali dengan cos 60. Nah kemudian tinggal kamu hitung aja. Cos 60 nya 0,5 kan setengah ya. Kemudian tinggal hitung nih 8,85 dikali 4 dikali 210 dikali dengan setengah. Dapatnya adalah 3,717. Kemudian kamu hitung aja, min 12 tambah 3 berarti min 9 ya. Min 9 dikurang dengan atau ditambah dengan min 4 berarti min 13. Dapatnya adalah 3717 dikali 10 pangkat minus 13. Nah karena di opsinya itu nggak ada pangkat min 13, berarti harus diubah menjadi 3,717 dikali 10 pangkat minus 10 kolom. Oke, sekian dulu pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.